Sebelumnya aktivitas sehari-hari apa nih? Kalau saya sih mantan pegawai. Oh, mantan pegawai. Ya. Iya. Sama usaha itu kan yang penting bergerak kan. Bergerak dulu. aja. Coba aja. Nah, tanam dulu. Dia yang kecil aja tuh. Dari lahan ukuran segini juga ya. Kita tanam aja dulu. Nah, itu hasilnya bisa dirasakan luar biasa, Pak. Ya, yang penting tanam, kemauan, masalah bibit. Oh, masalah kan bibit tadi di mana? Sekarang kita udah ada komunitasnya ya. Ini ada kita jualnya kemana? Ada. Jualnya di kita tuh udah masuk organisasi namanya. Oh gitu. P3N. P3N. Ya, penggiat petani porang Nusantara. Nusantara ya. Jadi istilahnya hulu ke hilir sama dia udah ada dibentuk. Jadi kalau misalnya kita panen mau jual nih, mau jual rencananya, kita larikannya ke dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Jihan TV. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Kali ini saya akan berkunjung ke rumah Bapak Endra, di mana beliau adalah seorang penggiat usaha budidaya tumbuhan umbi porang yang beralamat di Desa Citra, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Oke, jangan tunggu lama-lama. Mari kita saksikan perbincangan kami. Cekidot. Komoditi umbi porang menjadi primadona petani di Indonesia. Porang termasuk jenis tumbuhan umbi-umbian dengan bahasa Latin Amorphophallus. Tumbuhan porang tumbuh di 30-1000 meter di atas permukaan laut. Siklus hidup porang tumbuh pada musim hujan dan mati suri pada musim panas. Porang termasuk tumbuhan liar yang tumbuh di hutan tropis Indonesia. Umbi porang mengandung glukuman dan oksalat yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara industri di seluruh dunia. Jadi, umbi porang termasuk komoditi ekspor bernilai ekonomi tinggi. Umbi porang yang bisa dijual dengan berat 1 kg ke atas. Pak, udah dicoba belum, Pak? Ini apa namanya umbi, Bapak kupas. Enak coba? Nggak berani, Pak. Kenapa sih? Karena ini ada unsur oskalatnya. Oskalat itu apa ya? Oskalatnya pahit banget. Oh gitu. Nggak bisa dimakan. Jadi yang ada tuh ada glukomanan dengan oskalat. Yang diambil itu glukomanan, Pak. Jadi ceritanya itu ini di kita itu katanya tadi kan dikeringkan ya. Dikeringkan. Di-chip lah. Supaya ya kita jual chipnya aja. Jual chip. Dijual ke luar negeri karena kita tempo hari. Ini komoditi ekspor ya, Pak? Ini komoditi ekspor, guys. Nah, di luar negeri itu bisa ada istilah alat semacam alat apalah ya, mahal yang mahal miliaran, menghilangkan ya tadi bisa misahin antar oskalat dengan glukomanan. Orang ini sebetulnya tumbuhan yang bisa tumbuh di ketinggian berapa, Pak? Di standar untuk porang 0 mdpl sampai 700 mdpl. Oh, berarti untuk wilayah tropis ya, sampai Indonesia sampai dingin juga bisa ya, Pak ya? Kalau di sini mah sampai Lembang bisa. Nah, balik lagi guys, ini masalah porang. Ini porang ini sebetulnya bisa dibikin beberapa jenis apa ya, katakanlah beberapa jenis makanan lah ya, Pak ya, sama kosmetik ya, Pak. Ya. Ini coba Pak jelaskan nih ke Kang Jihan TV nih. Ini porang ini bisa dibikin apa aja, Pak? Ya. Contohnya ini, Pak ya. Ini kan bisa jadi sumber makanan. Ini jelas kandungannya itu glukomanannya itu yang rendah lah. Ya. Ya sampai dengan 5. Namanya 5 lah, kita nggak tahu 5 apa ya. Itu sampai makanan. Bisa sampai kosmetik juga sekitar gituan. Bisa juga sebagai lem. Nah sekarang itu permintaan di Amerika sana dan di Eropa itu mintanya glukomanan dengan serapan yang sampai 10. Otomatis kan diminta kualitas yang bagus ya. Ya glukomanannya itu karena dia mau dipakai untuk lem anti peluru. Lem anti peluru. Anti peluru, Pak. Pesawat tempur atau angkasa. Nah itu kan memerlukan istilah tuh yang tinggi lah, kualitas yang tinggi. Betul. Jadi istilahnya sekarang juga jualan juga agak selektif.
Kalau misalnya sampai domestik lah di kita sendiri, hanya untuk makanan, bisa lah tumbuhnya istilahnya yang biasa-biasa aja. Kegunaan porang sangat banyak sekali, di antaranya untuk bahan baku jeli dan agar-agar, untuk bahan baku perekat cat rumah, besi, dan kayu, dan pelapis bodi pesawat terbang dan pesawat antariksa, untuk bahan baku kosmetik, bahan kapsul obat, dan bahan pengikat mie, bihun, mihun, dan soun, untuk pelembut es krim seperti es wol, untuk pelembut kertas, untuk pengikat bakso dan sosis agar tidak buyar pada suhu panas, untuk bahan baku lem berdaya rekat tinggi, untuk lem isolator listrik, untuk isolator reaktor nuklir, untuk bahan campuran tekstil, dibikin beras untuk penderita diabetes atau obesitas, bahkan untuk pengikat rasa makanan dan minuman. Jadi, umbi porang itu serbaguna dan multiproduk. Di dunia, secara nilai jual ekonomi, porang akan laku terus dan harga jualnya semakin naik. Porang, proses pengembangbiakannya melalui biji bunga spora atau buah katak atau bulbil, dan umbi mini di bawah berat 1 kg bisa ditanam kembali. Porang bisa dipanen rata-rata dari 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu tergantung perawatan dari pembudidaya itu sendiri. Pohon yang mirip dengan porang itu banyak sekali, di antaranya suweg, iles-iles, walur, bunga bangkai yang sejenisnya. Tapi banyak pohon porang ada berbuah katak atau bulbil, yang lainnya tidak ada berbuah. Porang bisa ditanam tumpang sari dengan tanaman apa saja, karena porang suka tumbuh di naungan seperti di kebun karet, kebun sawit, kebun jati, sengon, dan lain-lainnya. Lahannya nggak luas jadi Pak, cuma berapa ya? Kalau sampai ke sini, lahannya nggak luas sih Pak. Ini kira-kira berapa meter Pak, panjang kali lebarnya? Waduh, ini bisa berapa ya Pak ya? Tapi kalau seluasan segini, dan ini bisa ditanam di tumpang sari. Tumpang sari Kan ada kalau daerah lain mah. iya, Membentang begitu aja ya. iya betul. Semua. Kalau kita mah tumpang sari bisa Pak. Tumpang sari. Tumpang sari itu misalnya di sini pohon, ada pohon pisang, Iya. ada pohon jambu ya. Betul. Nah di tanamnya selipin aja ini Pak. Porang-porang gitu ya. Itu. Nah itu namanya tumpang sari. Tumbuhan porang bagus hidup di tanah yang gembur dan lembab. Itu sebabnya porang subur pada musim hujan. Porang ditanam banyak pada bulan November setiap tahunnya. Tapi pada daerah hutan tropis, khatulistiwa, porang ditanam tidak mengenal musim, sebab musim hujan dan musim panasnya seimbang. Jadi kapan saja bisa ditanam. Tumbuhan porang tidak boleh pakai pupuk kimia. Jadi porang hanya pakai pupuk organik saja untuk menjaga kualitas glukoman dan ekspor. Ini paling besar Pak, itu berapa kilo Pak? Ukuran paling besar. Kalau hasil biasanya, dari Pak? ada yang memamerkan Pak, Ya, memamerkan. itu ada sampai 5 kilo sampai 8 kilo. 8 Iya, kilo. ada. Ya. Masya Allah. Mungkin itu bibitnya satu bagus, Bagus. kedua tanahnya juga subur. subur. Nah, Oh iya, iya. tanahnya subur itu Pak yang penting. Betul. Nah, nah itu di sini tuh harus yang pupuk organik Pak. Dipakainya. Iya, jadi kohe. Saya kan ada di belakang kohe itu. Iya. Ada kohe sih. Nah itu kalau kohe itu biasanya kan dari kotoran domba ya, Iya betul. difermentasi, jadi dibikin garutan, disebarin Pak, Oh iya. dibiarkan barang sebulan lah. Nah, nanti ini bagus cairannya. Nah ini ada satu produk pupuk organik pakai eco farming, bagus nggak tuh Pak? Saya juga coba pernah Iya, ini betul. kan sama aja begitu ya. Iya. Jadi sebetulnya yang penting organik Pak. Organik. Iya. Berarti cocok eco Cocok. farming Pak? Iya. Betul. Ada. Ini usia berapa bulan Pak? Ini sebetulnya yang ditanam itu udah lama. Oh, udah Sekitar lama. bulan November, Oktober ya saya tuh tanam ya. Iya. Jadi ini dibiarkan aja. Ini Oh. dalamnya Pak ada isinya. Cuman itu tergantung masa tumbuh. Iya. Masa tumbuh nanti Agustus baru kelihatan pada muncul. Kalau ini iya. duluan Pak, ini duluan tumbuh. Untuk pemasaran porang tidak sulit karena pabrik pengolahan porang sudah tersebar di seluruh Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, serta pengepulnya juga banyak.
serta pengolahan setengah jadi untuk chip kering dari industri rumahan juga banyak. Bahkan, petani sudah bisa bikin chip kering sendiri. Untuk umbi mentah berkisar antara Rp7.000 per kilo sampai Rp13.000 per kilo. Untuk harga chip kering matahari kisaran Rp35.000 per kilo sampai Rp65.000 per kilo. Untuk harga chip dengan oven kisaran antara Rp55.000 per kilo sampai Rp75.000 per kilo. Harga tergantung dari kualitas yang dihasilkan oleh petani itu sendiri. Untuk itu, mari kita mulai budidaya porang dari sekarang. Kita berdayakan lahan tidur di sekitar kita, lahan pekarangan rumah dan lahan kebun yang masih bisa kita tanam tumpang sari. Nah ini Pak, kita jualnya kemana? Ada? Jualnya di kita tuh udah masuk organisasi namanya Oh gitu. P3N. P3N. Ya, penggiat petani porang Nusantara. Nusantara. Ya. Jadi kita ada wadahnya. Iya. Jadi istilahnya hulu ke hilir sama dia udah ada dibentuk. Jadi kalau misalnya kita panen mau jual nih, Iya. mau jual rencananya, kita larikannya ke dia tuh. Oh, Pasti dia gitu. beli, ditampung. Jadi udah dibentuk lah organisasinya Pak ya? Ya, kalau memang nggak masuk organisasi, ya memang kita bisa aja sih. Iya iya. Tapi kita jual aja 2% aja Pak. Oh gitu ya. Ya. Tapi kalau kapasitas kita bisa 7 ton, jual sendiri ya. Sendiri 7 ton Kita menghasilkan 7 ton. Kita bisa langsung ke pabrik. ke pabriknya. Ya, kalau kita di sini biasanya kan nggak sampai. Iya. Biasanya hanya sampai ke pengepul dulu lah. Oh gitu ya. Nah, harga di pengepul biasanya tuh selisihnya nggak banyak. Hanya paling 1.000. Misalnya kalau pabrik diterima 7.000 Iya. kondisi gini Kondisi gini. per kilo, itu paling ke pengepul tuh 6.000. Gitu. Ya, wajar lah kalau harga 1.000 mas selisihnya Iya, untuk iya. transportasi. Untuk transport ya, apa-apa, Pak. ya. Sebelum Bapak menggeluti usaha porang ini Pak, sebelumnya aktivitas sehari-hari apa nih Pak? Kalau saya sih mantan pegawai. Oh mantan pegawai. ya. Iya. Kebetulan udah resign. Udah resign Ya, kebetulan saya tuh ada dikenalin sama temen. sama temen ya. Nah, akhirnya dikenalin sama porang. Saya juga pertamanya nggak ngerti sih. Betul betul. Nah, lama-lama menyibukkan diri di tanaman porang Di ini. tanaman porang ini. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan berkah lah ada. Udah jalan berapa tahun berarti nih Pak? Ini sebetulnya baru, Pak. Bapak ada 2 tahun nih. Kalau saya sih mau 2 tahun Mau jalan. 2 tahun jalan ya. Karena saya baru tahun kemarin. Iya. Ini Pak untuk harapan buat para pemuda nih. Pesennya apa ya Pak buat anak muda nih Pak? Biar ada minat gitu ke dunia pertanian. Ya, karena memang sih selain memang ada kemauan ya. Iya, betul. Kemauan juga ada unsur dari P itu pemerintah langsung. Pemerintah Jadi langsung. pemerintah langsung ikut serta. Ikut serta. Ya, selain pembinaan, Iya. penyuluhan dan permodalan juga tentunya ya. Betul. Dan itu yang paling penting itu memang dari penyuluhan Pak. Dikenalin lah produk porang itu apa. Iya. Nah, biasa kan sekarang tuh udah bermunculan Pak, petani milenial. Betul, betul. Itu ada di sana juga di Ciamis. Ada programnya. Ya, betul. Karena saya kebetulan Dewan Pembina untuk DPW Pak ya. Dengan pembina. Ya, DPW itu berarti wilayah Jawa Barat. Wilayah Jawa. Nah, sebetulnya orang ini kalau dimanfaatkan dengan benar dan kaum milenial yang zaman sekarang susah mencari pekerjaan atau penghasilan, bisa teman-teman nanti hubungi Pak Endra. Iya. Nomornya nanti saya lampirkan di deskripsi atau nanti di depan layar handphone Anda, televisi Anda. Nah, nanti bisa hubungi beliau. Ya. Nah, silahkan belajar. Kami juga menerima les privat bagaimana dan menyediakan bibit benih juga tentang porang. Nah, yang terakhir Pak, pesan-pesannya untuk teman-teman Jihan TV, bagaimana cara menyikapinya kaum milenial ini bisa sukses lewat porang. Silakan Pak. Ya, sebetulnya sih kiat-kiat sukses itu ada kemauan kan ya. Ada kemauan dulu. Yang penting itu tuh belajar sambil jalan. Betul. Jadi selama punya lahan sedikit pun kita terjun aja langsung. Iya. Terjun dan tanam dan tanam. Itu. Bergerak aja ya, lah. bergerak aja. Jangan takut gagal ya. Ya semua juga semua usaha itu kan yang penting bergerak kan dulu. Bergerak aja. Coba aja dulu. Nah, ya. tanam dulu. Dia yang kecil aja tuh. Dari lahan ukuran Benar. segini juga ya. Benar. Kita tanam aja dulu. Nah, itu hasilnya bisa dirasakan luar biasa. Ya, yang penting tanam, kemauan, masalah bibit. Masalah kan bibit tadi di mana? Sekarang kita udah ada komunitasnya ya. Iya. Betul. Mau dijual kemana? Ada komunitasnya sendiri. Ada Dan porang. ini harganya terbuka Pak. Iya. Nggak kayak di padi lah. Tapi kalau porang mah enggak.
Karena kita update terus. Oke. Ini harga bibit umbi basah berapa? Berapa harga bibit umbi yang ukuran 5 sampai 10? Iya. Ukuran 10 sampai 20, 20 sampai 50 dan di up 50. Dan ini harga katak berapa? Fair lah ya Pak. Fair, terbuka. Terbuka. Paling juga hanya selisih 1.000 2.000 wajar lah. Iya. Karena untuk ongkos akomodasi. Betul. Jadi intinya untuk kawan teman-teman yang masih pada muda, yang penting bergerak lah. Oke. Ya. Siap. Karena ini sebetulnya bisa dipakai usaha sampingan juga. Oh iya. Yang udah bekerja silahkan. Tidak Betul. yang lain silahkan. Dan ini dipakai lahan sendiri untuk porang. Betul. Kalau ingin langsung terjun ke porang langsung lebih bagus. Oke, siap. Ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya. Ya, Dan dari kami iya Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam petani porang Indonesia. Like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.